Ini adalah sebuah kisah yang sangat mengerikan dan sulit dipercaya. Kisah tentang jamaah haji asal Indonesia yang mendapat azab yang sangat menakutkan saat sedang melaksanakan tawaf. Dosa apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Apakah Allah sangat murka hingga menghukum seseorang dengan cara seperti itu? Ternyata, ada sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik semua kejadian itu. Setiap orang akan menangis ketika mendengar akhir dari cerita ini. Simaklah kisah lengkapnya. Bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Inilah kisah selengkapnya. Di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang petani ikan bernama Amir. Desa ini, yang terletak di pinggiran sebuah sungai besar, dikenal dengan keindahan alamnya yang asri dan damai. Masyarakatnya hidup sederhana, bercocok, tanam, dan menggantungkan hidup pada hasil bumi dan perikanan. Namun, di antara mereka, ada satu nama yang selalu disegani. Amir, seorang petani ikan yang telah mengubah nasibnya dengan luar biasa. Amir bukanlah petani ikan biasa. Kolam ikannya yang luas membentang di beberapa hektar tanah yang ia miliki. Dari pagi hingga malam, kolam-kolam itu selalu penuh dengan aktivitas. Ikan-ikan yang dipeliharanya tumbuh besar dan sehat, seolah-olah mendapat sentuhan tangan seorang ahli. Orang-orang dari desa dan desa sekitar sering datang untuk membeli ikan segar darinya. Keberhasilannya dalam bisnis ini membuatnya sangat kaya. Tidak ada yang lebih mengagumkan daripada melihat bagaimana Amir, yang dulunya hanyalah seorang petani kecil, sekarang memiliki rumah besar, mobil mewah, dan pengaruh besar di desa. Namun, di balik semua itu, tersembunyi satu rahasia yang sangat gelap. Amir adalah orang yang sangat cerdik. Ia tahu bagaimana memanfaatkan segala kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan. Namun, kesuksesan itu bukan datang dari kerja keras yang jujur, melainkan dari jalan pintas yang penuh tipu daya. Ia tak segan-segan menggunakan bahan-bahan berbahaya yang dilarang untuk memberi makan ikan-ikan di kolamnya, demi mempercepat pertumbuhan mereka dan menjadikannya lebih besar. Ia tahu bahwa masyarakat desa sangat mendambakan ikan yang besar dan sehat, dan untuk itu ia rela melakukan apapun agar bisa memenuhi permintaan tersebut. Ia menggunakan antibiotik yang berbahaya dan bahan kimia yang dapat merusak kesehatan manusia, tetapi tak seorang pun tahu. Yang penting, hasilnya cepat. Orang-orang gak tahu. Mereka cuma mau ikan yang gede. Bisik Amir pada dirinya sendiri, seolah-olah itu adalah rahasia yang tak akan pernah terungkap. Ia bahkan memanipulasi pasar dengan menetapkan harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya, meskipun kualitas ikannya tak sebanding dengan harganya. Biar aja mereka bayar lebih, mereka nggak akan protes kalau ikannya besar, ujarnya lagi, merasa puas dengan kecurangannya. Dan benar saja, orang-orang desa tak ada yang curiga, mereka hanya memikirkan kebutuhan mereka, dan Amir menjadi lebih kaya setiap harinya. Meski kesuksesannya semakin melambung, Amir merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Ia sering merasa cemas, ada rasa kosong yang tak bisa diisi oleh kekayaan dan kemewahan duniawi. Dalam pertemuan-pertemuan dengan teman-temannya, ia sering berbicara tentang keinginannya untuk menunaikan ibadah haji. Saya sudah cukup puas dengan hidup di dunia ini, tapi saya rasa saya harus memperbaiki diri. Mungkin dengan haji saya bisa menebus dosa-dosa saya, katanya pada suatu malam. Teman-temannya yang mendengarnya hanya bisa mengangguk, tanpa tahu apakah ia benar-benar berniat untuk berubah, atau hanya mencari cara agar semakin dihormati. Ya, haji itu memang ibadah yang mulia. Semoga kamu bisa mendapatkan keberkahan dari sana, jawab salah satu temannya. Amir pun mulai merencanakan perjalanannya ke Tanah Suci. Ia ingin sekali menjadi salah satu dari sekian banyak umat yang berkesempatan menunaikan ibadah haji, karena ia percaya bahwa dengan menjalani ibadah itu, segala dosanya akan terhapus, dan ia akan menjadi orang yang lebih baik. Namun, kepergiannya ke Mekah ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Sesampainya di sana, Amir merasa seolah-olah ia telah mencapai puncak dari segala pencapaian hidup. Berjalan di sekitar Ka'bah, ia merasakan seolah-olah dunia ini hanya miliknya, seolah-olah segala dosa dan kesalahan yang pernah ia lakukan akan diampuni begitu saja. Lihat, saya sudah sampai di sini. Pasti semua dosa saya akan dihapuskan,
bisiknya kepada dirinya sendiri, dengan penuh keyakinan. Tapi di balik itu, ia tetap tidak berubah. Ia merasa bahwa cukup dengan menunaikan haji. Ia sudah cukup mendapat tiket untuk surga. Ia tidak merasa perlu untuk benar-benar menyesali perbuatannya. Ia lebih sibuk mengagumi dirinya sendiri. Bahkan, ketika ia bertemu dengan sesama jemaah haji, ia merasa lebih superior. Saya sudah menunaikan haji. Saya pasti lebih baik daripada mereka, pikir Amir sambil melirik jemaah-jemaah lain yang tampak sederhana di sekelilingnya. Tidak ada rasa rendah hati dalam hatinya, hanya kesombongan yang semakin merasuk. Ia bahkan sering mengabaikan kesempatan untuk berdoa dengan khusyuk, lebih memilih untuk menikmati kemewahan dan kenyamanan yang bisa ia nikmati, berpikir bahwa ini adalah bagian dari haknya sebagai seorang yang kaya raya. Pada suatu malam, saat berdoa di Masjidil Haram, Amir merasa tubuhnya mulai terasa berat. Tiba-tiba, rasa aneh menyelimutinya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Tidak lama kemudian, tubuhnya terasa sangat panas dan semakin berat. Rasa sakit itu semakin parah, dan seiring dengan itu, ia merasakan tubuhnya mulai berubah. Perlahan-lahan, tubuh manusia Amir yang dulu kokoh dan sehat, kini bertransformasi menjadi sesuatu yang tak bisa ia pahami. Kepalanya mulai menonjol, kulitnya berubah menjadi kasar, dan tubuhnya semakin memanjang. Tanpa bisa mengendalikan diri, ia merasakan bagaimana dirinya semakin lama semakin menjadi makhluk yang asing, seekor buaya besar yang merayap keluar dari Masjidil Haram. Begitu ia berubah sepenuhnya, ia terjebak dalam bentuk yang tak bisa diubah lagi. Dengan tubuh buaya yang besar dan berkilau, Amir merasa kebingungan dan takut. Apa yang terjadi? Kenapa ini bisa terjadi pada saya? Teriaknya dalam hati, merasa tak berdaya dan bingung dengan takdir yang kini menimpanya. Ia merasa bahwa segala yang ia lakukan di dunia ini, semua dosa-dosanya, kini harus ditanggung dengan balasan yang setimpal. Kehidupan Amir telah berubah dalam sekejap. Ia yang dulunya seorang petani ikan kaya raya yang disegani, kini telah berubah menjadi seekor buaya besar yang tak bisa lagi merasakan kenyamanan dunia yang dulu ia nikmati. Setelah tubuhnya sepenuhnya bertransformasi, Amir yang dulu berjalan dengan penuh keangkuhan kini hanya bisa merayap perlahan-lahan di sepanjang sungai Zamzam, sungai yang begitu sakral dan dihormati. Sebagai buaya, ia tak lagi memiliki kemampuan untuk berbicara, untuk berkomunikasi dengan manusia, ataupun untuk menikmati segala kemewahan yang dulu menjadi bagian dari kehidupannya. Tubuhnya yang besar dan kuat, kini hanya bisa bergerak lambat, terperangkap dalam bentuk yang tidak pernah ia bayangkan. Namun, meskipun dirinya telah berubah menjadi buaya, pikirannya tetap sama, masih dipenuhi dengan keangkuhan dan kebingungan. Kenapa ini bisa terjadi pada saya? Amir teriak dalam hati, meski tak ada satupun yang bisa mendengar teriakan itu. Ia merasakan ketidakmampuan yang luar biasa. Dulu, ia bisa mengendalikan hidupnya, bisa memanipulasi orang untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Tapi sekarang ia terjebak dalam tubuh yang sama sekali tak bisa dia kendalikan. Tentu saja, tubuhnya sebagai buaya itu kuat dan penuh dengan naluri buas. Tetapi apa artinya kekuatan itu jika ia tidak bisa lagi menggunakan akalnya untuk meraih tujuan-tujuannya? Apa artinya kemewahan dan kesuksesan jika ia tak lagi bisa menikmati semuanya? Saya bukan hanya berubah bentuk, saya telah kehilangan segalanya, pikirnya dengan penuh penyesalan. Namun, pada saat itu, penyesalan itu datang terlambat. Penyesalan itu datang setelah semuanya sudah berubah. Setelah ia merasakan balasan dari setiap perbuatan curangnya selama ini. Tidak ada yang bisa mengembalikannya ke kehidupan semula. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Amir, yang dulu merasa dirinya tak terkalahkan, kini merasakan kekuatan Tuhan yang begitu nyata. Ia yang dulu merasa bisa menghindari semua peraturan dan hukum, kini merasakan bagaimana ia benar-benar tak berdaya. Baginya, perubahan ini adalah sebuah azab yang tak terelakkan. Ia merasa seperti diseret oleh takdir yang telah diputuskan Tuhan, sebuah takdir yang tak bisa dihindari oleh segala kekayaan dan kekuasaannya. Tidak ada lagi kebesaran dirinya, tidak ada lagi pengaruh yang ia miliki di desa. Tidak ada lagi orang yang mengaguminya atau mengikuti keinginannya.
yang ada hanya dirinya seorang diri, merayap tanpa arah di sepanjang sungai Zam-Zam. Sebuah sungai yang begitu sakral di mata umat muslim. Sungai yang seharusnya menjadi tempat yang penuh berkah dan kedamaian, kini menjadi tempat di mana Amir merenung dan merasakan bagaimana ia telah dibalikan hidupnya dengan cara yang sangat mengerikan. Bagaimana mungkin saya yang sudah menunaikan haji, yang seharusnya mendapatkan pengampunan, malah dihukum seperti ini? Amir terus merenung dalam pikirannya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari bahwa haji yang ia lakukan bukanlah jalan yang tulus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, melainkan hanya sebuah formalitas belaka. Sebuah cara untuk mendapatkan pengampunan tanpa benar-benar berniat berubah. Saya datang ke Mekah, tapi hatiku tetap sombong, tetap angkuh, tidak pernah benar-benar menyesali perbuatan saya. Pikirnya dengan kesadaran yang pahit. Namun, itu semua sudah terlambat. Penyesalan itu datang setelah semuanya berakhir, setelah ia berubah menjadi makhluk yang jauh lebih rendah dari manusia. Ia merasakan bahwa haji yang seharusnya membawa kebaikan, justru menjadi jalan menuju azab yang menimpanya. Haji tidak akan menghapuskan segala dosa jika hati seseorang tidak tulus dalam niatnya, jika ia hanya melakukannya untuk kepentingan diri sendiri. Hari demi hari berlalu, dan Amir semakin terbiasa dengan hidup barunya sebagai buaya. Namun, ada rasa sakit yang lebih dalam yang ia rasakan. Bukan hanya rasa fisik akibat perubahan tubuhnya, tetapi juga rasa kekosongan yang semakin mendalam. Ia merasa terasing dari dunia yang dulu ia kuasai. Dulu, ia bisa menikmati kekayaan, bisa menikmati statusnya sebagai orang yang disegani, tetapi sekarang ia hanyalah seekor buaya besar yang tak punya tujuan, yang tak bisa lagi menikmati dunia, yang sebelumnya begitu ia nikmati. Apa gunanya kekayaan jika kita tidak bisa menikmatinya? Ia berpikir, tetapi tidak ada jawaban yang datang. Kekayaan, kemewahan, dan pengaruh yang pernah ia miliki sekarang hanya menjadi kenangan yang semakin kabur. Tidak ada lagi kegembiraan, hanya kekosongan yang menyiksa. Semua yang dulu menjadi tujuannya kini tampak sia-sia. Sementara itu, orang-orang yang mengenal Amir di desanya hanya bisa merasakan kehilangan tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Amir pergi haji, dan tiba-tiba tidak ada kabar darinya, kata seorang tetangga. Apa yang terjadi padanya? Mengapa dia tidak kembali? Tidak ada yang tahu bahwa Amir sekarang telah berubah menjadi buaya, sebuah simbol dari kesombongan dan keangkuhannya, yang dibalas dengan azab Tuhan. Meskipun begitu, mereka tidak bisa berhenti mengingat bagaimana Amir dulu begitu kaya dan dihormati. Namun kini semua itu hanya menjadi kenangan semu. Warga desa berdoa agar Amir mendapatkan jalan terbaik, tanpa mengetahui kenyataan pahit yang tengah ia jalani. Semoga ia mendapatkan petunjuk. Doa mereka, meskipun Amir kini tidak lagi bisa mendengarnya. Sebagai buaya, ia tidak bisa merasakan kehangatan doa-doa itu. Ia hanya bisa terus merayap, terjebak dalam takdir yang telah menunggunya. Tak bisa kembali ke kehidupan yang dulu ia kenal.